Shalom kekasih Tuhan, semangat pagi. Dan saya yakin dan percaya hari ini kita menyikapinya dengan tetap optimis, tetap semangat. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Di dalam penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita, maka kita yakin dan percaya. Semua rancangan rencana yang baik itulah yang akan Dia genapi di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita sama-sama kembali mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini dalam semangat pagi terambil dari Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14 demikianlah firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, di dalam bahasa yang lain disebut sebagai Jehovah Jireh. Tetapi dalam pengertian Jehovah Jireh di mana Allah yang menyediakan itu sudut pandang dari Abraham. Abraham melihat kambing domba yang untuk dipersembahkan dari tidak ada menjadi ada. Maka Abraham mendeklarasikannya, Jehovah Jireh, Allah yang mengadakannya. Tetapi sampai situasi itu ada satu pengertian pemahaman yang lain lagi, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh dari sisi Tuhan itu sendiri, sehingga Tuhan menyediakan kebutuhan Abraham. Apa Jehovah Jireh yang dilihat oleh Allah itu sendiri? Tiada lagi lain. Jehovah Jireh artinya Tuhan melihat. Apa yang dilihat Tuhan tiada lagi lain. Yang dilihat Tuhan adalah pergumulan iman, ketaatan, kepekaan daripada Abraham itu sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang terjadi pada waktu Abraham dengan kepekaan dan ketaatan serta melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, dia mengerjakannya. Selebihnya apalagi dia mengerjakannya dengan segenap hati. Karena apa? Karena dia mempunyai keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan 100%. Dia tidak akan percaya kepada dirinya sendiri, dia tidak percaya kepada manusia. Tetapi dia meletakkan kepercayaan kepada Tuhan dengan 100%. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ada. Oleh sebab itu dia melakukannya. Dan setelah Allah melihat apa yang dilakukannya, Jehovah Jireh dari sudut pandang Allah, yaitu Allah melihat apa yang dikerjakannya, maka lihat apa yang terjadi, Allah menyediakan. Ini yang dilihat oleh Abraham, Tuhan menyediakan. Penyediaan Tuhan dari hasil apa yang dia kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Itu yang menjadi penting buat setiap kita, sehingga kita nggak jadi kecewa. Kadang-kadang kita mendeklarasikan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Tetapi Tuhan tidak melihat perbuatan kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga itu seringkali nggak terjadi. Nah, seandainya terjadi, oh enggak Pak, saya kok terjadi. Jehovah Jireh, Engkau mengadakan segala kebutuhan keperluanku. Ya puji Tuhan kalau dipenuhi sesuai dengan permintaan saudara. Tapi bagaimana jika permintaan yang saudara minta kepada dia, saudara nggak terpenuhi, bagaimana? Ini yang jadi masalah. Seringkali pada waktu kita minta dipenuhi, maka kita sembah Tuhan. Pada waktu permintaan kita, dia nggak penuhi, maka kita anggap Tuhan nggak ada. Ini berbahaya. Oleh sebab itu Tuhan minta agar kita hidup di dalam iman, percaya kepada Dia. Sehingga Tuhan melihat, sehingga bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan menyediakan. Apa sih kalau kita sekedar menyembah kepada Tuhan tentang keberadaannya, yaitu kita pasti akan terus tetap percaya kepada Dia. Tapi kalau kita menyembah kepada Tuhan hanya karena perbuatannya, entar jika dia tidak melakukan sesuai kehendak kita, Anda bisa lari, Anda terhilang. Ini yang Tuhan gak mau. Sebab Allah menyediakan yang paling penting, bukan cuma sekedar kebutuhan kondisi kita, keadaan kita, tidak. Tetapi Allah menyediakan tentang sesuatu yang kekal. Dia gantikan, dia bukan berikan domba kepada kita hari ini. Dia bukan minta kepada kita agar kita mempersembahkan manusia, tapi enggak, Allah yang menyediakan korban itu, domba itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang kita enggak mampu mengerjakannya, tetapi di dalam Dia memberikan korban agar Yesus menjadi penyelamat bagi setiap kita. Kita nggak akan pernah mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Minta dong kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan bagi kita. Nggak ada yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Yang kita bisa minta hanya apa yang Dia persembahkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
yang untuk menjadi pendamaian atas setiap hukuman dosa kita. Sebab seluruh dosa kita telah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hiduplah senantiasa di dalam kebenaran. Datang kepada Dia, minta korban yang luar biasa, anugerah serta diselamatkan. Setelah Anda diselamatkan, hiduplah dengan prinsip-prinsip kebenaran itu. Bukan berarti setelah selamat Anda hidup ngawur. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda setelah diselamatkan, Anda harus menghidupkan prinsip-prinsip keselamatan untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan melihat iman saudara. Tuhan melihat pergumulan saudara. Sehingga bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Seandainya Dia tidak memenuhi kebutuhan kita, bukan berarti Dia nggak ada. Dia tetap ada. Kita yakin dan percaya Dia punya rancangan rencana yang lebih baik dari sekedar apa yang kita minta dan pikirkan. Tuhan memberkati. Tetap semangat, percaya, Tuhan menyertai saudara. Amin.